Apakah Panji si komika ini menghina? Kalau dia kemudian membuat lawakan yang ketiga tadi, yang dimana dia menghina secara fisik pribadi orang, perilaku orang, dia menghina fisiknya orang, itu termasuk penghinaan. Muka lu jelek, lu ngapain jadi pimpinan, muka aja jelek, menghina. Lu orang ngantukan, lu masa orang ngantukan mau jadi ini, menghina. Ketika Gibran sebagai wakil presiden dihina, kita tersinggung. Karena wakil presiden adalah simbol kenegaraan. Berpihak boleh, berpartai boleh, berpro boleh ke satu sisi, tapi jangan pernah menghina. Oke, jumpa lagi kita pemirsa di spesial interview masih bareng Bang Deo. Sekarang kita mau bicara yang lagi rame juga sih sekarang, soal komika Panji Pragiwaksono ya, terkait perform dia emang itu program dia, tur 10 kota kalau nggak salah di Indonesia. Ada satu topik, gak tahu itu waktu di mana dia itu, namanya mensrea. Mensrea itu kan kalau secara hukum kan Bang Deo bisa jelasin kan. Mensrea itu ya karena itu juga jadi polemik di warganet Bang. Mereka kaitkan antara mensrea dengan konten isi pembicaraan materi Panji di situ, yang dia beri judul mensrea. Nah, ini sebenarnya istilah hukum dan kita dengarkan dulu penjelasan dari ahlinya lah, Bang Deo, tentang mensrea itu apa sih sebenarnya? Mensrea itu niatan jahat dari suatu perilaku pidana. Jadi pidana itu kalau tidak ada niat jahat ya tidak ada pidana sebenarnya. Jadi orang mengklasifikasikan atau proses hukum mengklasifikasi adanya suatu pidana, salah satu dasarnya adalah niat jahat. Niat jahat. Kalau nggak ada niat jahat tapi pidana juga, itu namanya kealpaan atau kelalaian gitu. Jadi pidana yang disengaja biasanya ada mensreanya, ada niat jahatnya. Misalnya kita berencana membunuh, mensrea itu ya niat jahat itu tadi. Niat jahat ingin membunuh, kita atur strateginya bagaimana, ininya bagaimana, itu ada mensreanya. Seringkali dasarnya adalah mensrea untuk menentukan ada pidana apa tidaknya. Niat jahat. Itu definisi hukum kan Bang? Iya, hukum itu clear mensrea banget ya kalau iya, itu real kalau itu mah. Kalau secara sosial atau psikologi gitu kan, Bang Deo juga psikolog juga kan? Ya, enggak, itu cuma istilah hukum aja. Istilah hukum. Jadi nggak bisa dikembangkan ke wilayah lain. Oke, karena sosiologi, psikologi. Iya, karena itu hanya untuk menyatakan ada nggak sih niat jahat dalam suatu tindakan begitu, sehingga bisa dianggap sebagai suatu pidana, persoalan pidana kan. Oke, jadi tapi kalau mau dikembangkan ke yang lain, namanya kata-kata kan bisa dikembangkan oleh siapapun juga. Oke, bisa di luar konteks hukum. Bisa di luar konteks, dibikin istilah baru atau pengertian baru kan bisa. Tergantung konteks sosial, culture, sama orang menggunakan bahasa. Nah, sekarang orang Jaksel banyak pakai bahasa Inggris kan? Iya. Kan mengkontaminasikan gaya bahasa. Ngomong sama Bang Deo tuh jujurli sih Bang, jujurli. Iya, jujurli kan. Itu bahasa Inggris yang dijadikan Bang Panji itu sebagai judul dari penampilannya. Penampilan komikanya ya. Komikanya. Dan di dalamnya itu sekarang jadi polemik besar Bang, terutama di media sosial ya. Orang tadinya banyak yang tertawa. Emang lucu, aku nonton juga lucu sih, bagaimana dia menyelipkan rumor-rumor politik sebenarnya. Lawakan-lawakan yang berbau politik lah, karena diambil dari dunia politik kan. Itu. Tapi ada beberapa netizen yang kemudian menelaah itu, mungkin karena mereka merasa lawakan ini oke, tapi kayaknya terlalu kasar gitu. Iya. Ya, salah satunya misalnya seniman juga yang juga dokter itu penyanyi Tompi yang mengkritik Panji dari ekspresinya.
sepertinya ada di satu part itu Panji mengekspresikan muka seperti Gibran gitu Bang. Nah, kalau secara hukum hal-hal seperti itu bermasalah nggak Bang? Ya, kalau unsurnya adalah menghina ya bermasalah. Menghina. Siapapun juga kalau menghina itu bermasalah. Menghina, memfitnah itu ada pasalnya. Penghinaan. Penghinaan fisik misalnya itu Ya itu masuknya. bullying kan, Bullying, termasuk ya. kan. Itu ada pasalnya. Pencemaran nama baik juga salah satu pasal yang bisa mengcover itu. Oke. Gitu. Orang merasa terhina kan? Begitu. Fitnah juga orang merasa terhina juga kan, merasa tercemar. Jadi ada pasalnya itu. Oke. Tinggal kita mau pakai KUHP yang lama apa yang baru. Tapi kan KUHP yang baru sudah berlaku per 2 Januari. Ya. Tergantung lagi kapan waktu terjadi kejadiannya. Itu Kalau kejadiannya sebelum KUHP baru, tapi kita perkarakan sekarang, bisa menggunakan pasal yang lama. KUHP yang lama. lebih menguntungkan. Bisa yang pasal KUHP baru, jadi bisa dua-duanya. bisa salah satunya. Tapi pasal itu nggak berubah kok. Secara pemidanaan Esensinya nggak berubah. esensinya nggak berubah. Tapi secara masa paling lama pemidanaan mungkin KUHP yang sekarang yang lebih berat kan. Jadi mungkin pakainya pasal yang lama. Oke. Nah, kalau hal-hal berbau penghinaan agak susah juga Bang kalau dalam dunia komika itu ya. Gimana bisa menerapkan karena Gampang aja. dia melawak. Ada kritik, ada lawak, ada kritik, ada menghina. Lawak ini ada dua, lawak hiburan semata, ada lawak kritik. Tapi ada lawak menghina. Lawak menghina biasanya nggak lucu. Dia jatuhnya kepada bullying kan. Sembari ketawa-ketawa menghina seseorang kan. Hanya untuk orang lain tertawa. Kalau mereka sekumpulan orang yang homogen dengan ide pikiran yang sama. Kegiatan politik yang sama, bisa mereka mentertawakan orang lain. Tapi dalam komunitas mereka aja. Tidak boleh di depan publik. Kalau itu yang heterogen. Kalau heterogen kan orang ada yang tersinggung, ada yang enggak. Ada yang tertawa, ada yang menangis melihat ini kan. Yang tersinggung ini kan bisa, apalagi dia kemudian menceritakan seseorang, gesturnya seseorang, mimiknya seseorang, kepribadiannya seseorang, kelemahan-kelemahan fisik seseorang yang sudah turunan dari alamnya begitu, terus dihina. Nah, itu kan masuk ke wilayah penghinaan pribadi kan. Apakah Panji si komika ini menghina? Kalau dia kemudian membuat lawakan yang ketiga tadi, yang dimana dia menghina secara fisik pribadi orang, perilaku orang, dia menghina fisiknya orang, mencemooh, menertawailah, atau setidak-tidaknya menjadi bahan lelucon, itu termasuk penghinaan, begitu. Baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru mengatur itu. Sekarang kita pertegas lagi, dia menghina siapa sih? Oh, kata orang-orang dia menghina Gibran sebagai wapres. Mas Wapres. Mas Wapres kan. Tapi Gibran ini kan punya dua sisi. Sisi sebagai Gibran sebagai hukum pribadi. Dan sisi sebagai Gibran yang menjabat sebagai wapres. Pejabat publik. Dua-duanya ada. Pasalnya untuk menjaga seorang Gibran baik sebagai hukum pribadi maupun sebagai pejabat wapres, pejabat kenegaraan. Publik, pejabat negara. Ya, KUHP yang baru mengatur itu. Iya, menghina. Terhadap presiden dan wakil presiden dan lembaga negara. Ini kan hukum yang sudah berlaku nih. Iya, tanggal 2 Januari KUHP baru kan. Berlaku kan. Jangan melakukan penghinaan terhadap institusi. Ini kan berlaku. Walaupun ini pasal ini timbul pro kontra, tapi sudah berlaku. Mau nggak mau kita aminkan dulu pasalnya sebelum ada putusan gugatan di MK kan. Ya sudah itu pasalnya berlaku. Begitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Panji? Kita belum tahu. Belum nonton. Ada beberapa poin yang ada beberapa yang saya tangkap itu juga dari ulasan-ulasan yang kemudian melihat penampilan Panji itu dengan kacamata kritis mungkin lah ya. Yang tidak ikut di circle yang tadi Abang bilang. Mereka ada di situ, mereka tertawa karena mereka merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama kan. Homogenitas ada di komunitas yang seide dan sepikiran sama Panji ya.
Gitu. Nah, orang-orang luar kemudian melihat misalnya soal PPh kalau tidak salah. PPh 21 tentang pajak penghasilan. Ya. Nah, seolah-olah Panji bilang mau nggak kalian misalnya diubah ini PPh 21 ini gaji kalian, gaji kita. Ini formulasi saya ya Ya. yang saya simpulkan, mau nggak gaji coba diubah PPh 21 untuk Gibran. Semua pada tertawa, Bang. Itu satu. Itu satu. Ada lagi yang lain? Yang kedua, dia membuat cerita ilustrasi. Misalnya soal waktu itu sebenarnya konteksnya adalah ketika ada persoalan si orang memberikan surat lalu dibilang itu hari libur. Jadi ya waktu kampanye. Jadi waktu kampanye kan Prabowo katanya mengeluarkan surat instruksi untuk mendukung calon tertentu lah. Lalu kemudian Sufmi Dasko atau siapa gitu dari Gerindra menyampaikan klarifikasi kalau lah itu kan surat dikeluarkan pas hari libur, atau Prabowo kan menyampaikan itu ketika dia pas hari libur, hari Minggu. Nah, menurut Panji presiden itu nggak bisa begitu. Ya lo benar sih, karena jabatan itu melekat, gak perlu hari libur, hari efektif. Ya presidennya presiden, mau hari Minggu, hari Sabtu ya lu presiden Indonesia. Itu logik. Menurut saya itu masuk akal sih. Jadi lalu, yang pertama tadi kita bisa kategorikan ya. Yang pertama tadi ke Gibran. PPh 21 ke Gibran. Itu termasuk menghina. Yang kedua, ini Prabowo tapi nanti ujung-ujungnya Gibran. Ya, Prabowo ini masih kritik. Masih dia kasih cerita ilustrasi kan. Misalnya gini, pas hari libur Pak Prabowo ke klub karena dia pusing, wah banyak tekanan nih, pusing. Itu dibikinlah cerita ilustrasinya sama Panji untuk mengatakan bahwa seorang presiden tuh gak kenal hari libur. Presidennya presiden. Misalnya suatu malam Pak Presiden ke klub, dia clubbing, wah pusing aku, pusing lah. Terus asistennya kan ingetin, Pak, Bapak Presiden jangan, udah kasihan dinilai orang bla 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 gitulah. Lalu Pak Prabowo bodoh lah, pusing saya, pusing. Wakil presidennya ujung-ujungnya ke Gibran, Bang. Ya itu masuk menghina. Ya, masuk menghina itu. Iya dong. Tapi kan lawak katanya. Kan kita bilang ada 3 posisi kan lawakan itu. Lawakan yang mengandung kritik, lawakan murni, sama lawakan yang menghina. Membuat satu figur menjadi lelucon, bahan lelucon kan. Meleluconi seseorang atau persona. Begitu. Nah, kalau lawakan murni kadang-kadang kita mensatirkan diri kita sendiri kan. Iya betul. Gitu. Tapi ada kemudian karena kita kehilangan bahan, ini aja kita hina. Nah, seorang pelawak bisa murni seorang pelawak, tapi ada juga pelawak ini punya tendensi di belakang layar, punya kecenderungan afiliasi kepada siapa dia berpihak, atau ide dia berpihak kemana, begitu. Atau ada orang yang nyuruh untuk meleluconkan seseorang, atau dari pikiran sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau hukum kita mengatur tuh, kritik boleh, menghina jangan. Kritik tidak ada pasalnya, karena diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Menghina ada pasalnya. Tinggal kita bedakan dua itu, mengkritik atau menghina. Mana yang disebut mengkritik, mana yang disebut menghina. Kalau menurut Bang Deo, cerita ilustrasi yang dia bikin tuh, ilustrasi dibikin tapi kan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Itu masuk gitu. Menghina dong. Kan setiap menjatuhkan martabat kan dianggap menghina kan. Mendowngrade martabat seseorang itu ya menghina tadi. Dan dia menyebut nama kan Gibran. Iya. Wakil presiden. Wakil presiden. Nah, ya, dia menghina itu. Tapi yang dihina ini ada 2 posisi hukumnya. Ya, dengan KUHP yang baru ya. 2 ini sebagai subjek hukum. Subjek hukum pribadi. Gibran sebagai seorang pribadi yang diakui oleh negara, dia adalah individu, dan Gibran sebagai pejabat wakil presiden, statusnya sebagai pejabat kenegaraan. 2 simbol negara. Kalau Gibran sebagai pribadi, kita nggak tersinggung, kita sendiri.
tidak ikut tersinggung. Ya Gibran yang kena lah. Cuman kita miris melihatnya ada orang menghina orang lain kan. Karena yang berhak melaporkan juga Gibran juga nanti. Ya. Tapi ketika Gibran sebagai wakil presiden dihina, kita tersinggung. Karena wakil presiden adalah simbol kenegaraan. Berarti bisa orang lain yang melaporkan. Undang-undang kita bilang apa? Undang-undang kita bilang kan KUP yang baru kan bahwasanya presiden dan wapres berdasarkan KUP yang baru ya kalau ada yang menghina presiden dan wapres berhak melaporkan atau lembaga negara berhak melaporkan ke membuat laporan polisi, melaporkan mempidanakan dengan catatan juga presiden dan wapres itu mau melaporkan datang sendiri membuat laporan. Tapi apakah begitu? Walaupun pasalnya begitu, jawabannya jauh dari begitu. Seorang wapres maupun seorang presiden nggak akan melaporkan warga negaranya sebenarnya. Kecuali keadaan sudah ekstrim membuat kerusuhan, membuat kemudian kerusuhan huru-hara, nah baru dia berdasarkan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dia membuat laporan polisi, presiden atau wapres. Tapi kan ini kan sebenarnya tidak membuat kerusuhan kan, belum membuat itu. Belum. Jadi presiden dan wapres nggak mungkin juga kemudian membuat laporan polisi terhadap hal seperti ini, menjatuhkan martabat simbol negara untuk membuat laporan bagi seorang warga negara yang kita anggap agak bandel lah. Buat apa coba? Kan menjatuhkan martabat malah bikin laporan polisi seolah-olah setara kan. Ya cuman kan akhirnya seorang Panji dia akan mendapatkan sanksi sosial. Bukan dari wapres, bukan dari presiden, tapi sanksi sosial dari masyarakat yang tidak suka dengan gaya dia menyampaikan ke depan publik. Lawakan yang kemudian membuat lelucon terhadap seorang wapres kan. Begitu. Jadi ya kita aja nggak suka. Bang Deo nggak suka secara pribadi ya? Ya pribadi kita nggak suka melihat seperti itu. Karena kita tidak biasa melihat seseorang itu fisiknya direndahkan, mimiknya direndahkan. Ya bisa itu secara martabat nggak dapat. Martabat bersaudara, berkultur, berbudaya nggak dapat. Beretika. Gitu. Beretika, tata kerama, tata krama. Kromo. Tata kromo. Kromo dari perilaku bang. Iya kromo gaya perilaku. Menata perilaku gitu. Iya dalam struktur masyarakat kromo itu. Kromo inggil, kromo biasa, tata krama kan. Ya, jadi secara personal kita juga gak suka sih ya. Iya gak suka. Ya. Walaupun nanti yang disentuh Gibran sebagai seorang pribadi kan. Kita kalau ngerasa nggak pada pakemnya ya ini Anda jangan begitulah. Kasihan orang itu kan. Apalagi Gibran sebagai wapres, kan dia simbol negara, kita juga bisa ikut tersinggung sebagai warga negara kan. Berarti bisa warga negara melaporkan itu? Undang-undangnya apa bilangnya? Kan nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak diatur dalam undang-undang kalau simbol negara itu. Iya, tapi seorang Gibran bisa melaporkan, baik sebagai pribadi dia maupun sebagai wapres dengan KUP yang baru. Ya. Kalau KUP yang lama, ya dia sebagai pribadi bisa dilaporkan. Masa wapres laporin Panji, siapa Panji gitu pasti ya. Kalau kesetaraan. Kalau setara, kalau wapres tuh sama kayak presiden Amerika, tangkap presiden Venezuela kan begitu setara tuh baru. Kalau begitu. Kirim pasukan tangkap gitu. Tangkap gitu kan, sama-sama satu level kan. Tapi kalau warga negara juga presiden juga kan malu-maluin juga itu. Tapi pada intinya secara hukum itu bisa kena pasal ya bang. Ada pasalnya. KUP lama ada pasalnya, KUP baru ada pasalnya. KUP baru ada pasal penghinaan presiden wakil presiden, dia ke KUP lama sebagai pribadi, Gibran sebagai pribadi kan, begitu kan, tergantung waktunya aja. Jadi kalau ada orang bilang oh nggak kena pasal, ya enggak, tetap kena pasal. Ini kan peralihan, kejadiannya si Panji ini kan dilakukan pada saat sebelum KUP baru. Waktunya kita belum tahu kapan kan, tapi ya karena ramainya sekarang orang baru tahu ya dianggap aja baru tahu sekarang. Berarti pada saat diketahui lah. Berarti mens rea itu ada di Panji sendiri dong, niat jahat itu. Iya kita nggak tahu kalau dia secara sengaja, kemudian apalagi dia menjadikan ini sebagai bahan tertawaan, bahan mencari uang, bahan sebagai cemoohan politik, ya ada pidananya. Kan kita pertanyaan sederhana, sebenarnya seorang Gibran tersinggung nggak sih kalau dibegitukan?
SBY aja dia terganggu Iya. ada orang nyebut-nyebut namanya. Pasti kan. Jokowi disebut ijazah palsu kan terganggu juga. Luhut disebut Lord sama si LB itu kan terganggu juga bikin laporan polisi kan begitu kan. Semua manusia ada batas martabatnya yang harus dijaga. Setiap kita ini punya martabat yang harus kita jaga. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Nah, di kasus-kasus sebelumnya itu kan Bang, kayak Roy misalnya, kan saya gak sebut, misalnya ada kasus dia menghina apa waktu itu. Dia bilang saya kan ngomong institusinya, bukan pribadi. Dan di situ kan Panji bilang wapres, berarti yang disebut institusinya kan Bang, bukan pribadinya. Tapi Tapi kan ada kalau sebut, KUHP baru masuk dong. ya masuk dong kan disebut nama Gibran. Gibran itu sebagai wapres apa sebagai pribadi? Kan dua-duanya. Gibran itu kan dari lahir namanya Gibran. Ketika dia menjabat sebagai wapres, Gibran sebagai wapres Gibran kan begitu. Jadi Terikat satu sama lain. terikat satu sama lain. Nggak bisa dipisahin. Ya? Nggak bisa dipisahkan. Berarti begitu bilang wapres, berarti secara institusi wakil presiden itu sendiri kena, secara pribadi juga kena masuk ya. Berarti Panji diuntungkan sama tadi dong. Gibran pasti memperhitungkan bawahnya. Karena secara hukum masuk ini kan. Secara hukum atau secara kepribadian berkenegaraan pejabat negara Gibran ini Panji terselamatkan sebenarnya. Tapi secara sanksi sosial masyarakat Panji semacam kena tampar oleh netizen kan. Dan banyak yang menghujat. Iya kan? Salah satunya ada satu komika perempuan kemarin. Iya. Dia tampil di itu, dia bilang Panji nggak usah sebut-sebut apa namanya tentang dinasti. Panji sendiri dinasti tuh, masa line up stand up Suci Indonesia itu istrinya gitu. Ya. Ada satu komik. Itu kan sentimen sifatnya spesifik kan, gitu. Berarti abang ngerasa Panji nggak netral di situ? Ya nggak netral. Kemana dia kalau nggak netral? Ya kita lihat sejarahnya kemana waktu di belakang zaman dulu. Dia bela siapa? Kalau zaman dulu sih dia jubir Anies. Ya berarti kan nggak netral orang jubir Anies. Tapi dulu kan itu kan dulu Bang. Iya dulu kan ke bawah sampai sekarang hatinya. Kalah sakit hati cuap-cuap. Berarti Panji termasuk orang sakit hati juga ya? Rombongan sakit hati. Ini menurut Bang Vincent kalau itu mah. Kenapa bilang dari dulu sakit hatinya ke bawah? Berarti kan banyak orang bilang sekarang gerombolan sakit hati. Berarti Panji itu masuk di situ. Di Bang Vincent yang ngomong gitu. Kan ini kita kalau kan udah orang ngomong buat apaan kita? Kasih tahu nih. Susah kalau wawancara pengacara. Kan pertanyaan Bang. Berarti, pertanyaan. Iya. Berarti kan gitu. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Iya. Ya kita main aman saja lah ya. Tapi masyarakat bisa tahu kan, makin banyak orang kemudian menilai, merosting, memberikan catatan khusus. Ya. Insyaallah. Oke, satu lagi yang saya tahu Bang, saya tidak bermaksud menguliti Panji ya, tapi dari ini perilaku ini harus kita benarkan. Ya, dari hal-hal jangan sampai kan, menjadi contoh buat orang lain ya, kan. Ini pembelajaran buat kita. Bisa kan kadang-kadang orang kan gue cuma bercanda, gue cuma ngelawak, masa lawak tersinggung gitu kan. Ada satu lagi Bang, soal soal sebenarnya intinya itu menyinggung Gibran yang dianggap menabrak konstitusi waktu itu, yang keputusan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi ya, MK berapa 9 gitulah, yang kemudian mengubah usia jadi presiden dan wapres itu kan, gitu. Nah di situ kalau ditangkap sih Panji membuat lawakan begini kurang lebih, anak-anak Jokowi itu kayaknya tidak tahu nanti artinya menunggu gitu. Tunggu aja nanti ulang tahun beberapa kali lagi gitu baru maju. Kenapa harus nabrak konstitusi misalnya gitu. Lalu dia bilang, nah kalau itu sih ya oke lah. Mungkin kan kemarin polemik keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan soal perubahan usia itu. Tapi lanjutannya yang agak mengagetkan sih Pak. Apa lanjutannya? Dia bilang gini, saya takut anak-anak Pak Jokowi itu tidak tahu artinya menunggu. Lalu dia bikin cerita ilustrasi lagi. Saya takut nanti misalnya tiba-tiba anak-anak Pak Jokowi itu naik mobil, terus mereka lihat orang di pinggir jalan berdiri lagi nunggu angkot, nunggu ini. Terus dia nanya sama asistennya,
itu mereka ngapain sih? Lalu asistennya bilang, itu mereka nunggu angkot Pak. Terus si anaknya Pak Jokowi, si Kaisang atau apa tuh, "Eh, apa itu artinya?" Lalu asistennya jelaskan, "Oh itu Pak, angkot itu mobil yang lebih kecil dari bis." Bukan itu maksud saya. Menunggu, itu apa itu menunggu gitu. Jadi dia bilang anak-anak Jokowi ini nggak bisa menunggu. Kaisang aja baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketum gitu. Nah kalau lawakan kayak seperti ini kan kita ngomong dari segi hukum ya Bang. Ya, iya kan dia sebut nama. Hmm. Nama seseorang kan, nama pribadi. Kalau yang punya nama tersinggung bagaimana? Bisa nggak dilaporkan? Ya bisa. Unsurnya masuk nggak Bang? Ya masuk. Ya kan tersinggung. Ente ngapain nama Andi dijadiin bahan lawakan? Oh. Sekarang Panji, nama kita disebut-sebut Oh iya. untuk jadi bahan lawakan. Kalau kita nggak suka, bisa nggak kita bikin laporan polisi? Atau royalti bagi dong gitu, bisa ya? Ya, Kan berbayar itu. kalau Pasang orang udah sakit hatinya kan duit kadang-kadang ini kecuali ya, besar banget ya. ini kan omongan kita orang bawah Bang, yang duitnya nggak banyak. Urusannya ke duit lagi kan. Jadi ketika kita merasa tersinggung, kita kemudian merasa nggak enak hati, itu bagian ketidakadilan. Karena ada orang ngomong sembarangan di publik, membawa-bawa nama kita. Jadi wajar kita kemudian merasa terganggu. Akhirnya kita buat laporan polisi karena penyebaran nama baik kita. Buat apa sih nama kita dibawa-bawa? Itu satu. Kalau kita bicara politik ya, Pak Karno punya anak, punya cucu, kan semuanya kan bermain politik. Oh, Ya. ini kalau ngomong Kalau politik kita politik dinasti kan ya. dinasti. Kita bicara Pak Harto punya anak, beberapa juga bikin partai politik kan, walaupun nggak jadi, mantunya jadi, begitu kan. Kita bicara siapa lagi? Gus Dur punya anak juga kan Ya. bermain Mbak politik, Yeni, Mbak siapa ya tuh? kan. Siapa lagi? Mega, B.J. Habibie, B.J. Habibie, belum sempat aja anaknya ini masuk ke Megawati, kan tetap berpolitik. SBY. SBY juga gitu. Politik di Indonesia ini, partai-partai ini sebenarnya bisa dibilang ada terah keluarganya, ada terah darah keluarganya. Iya. Karena itulah orang yang paling dekat kan orang sedarah. Kan kalau kekuasaan itu, apalagi zaman dulu, zaman kerajaan, Raja A punya anak, si ini jadi raja, punya anak lagi jadi, kan begitu, rata-rata darah. Cuman kalau sekarang karena ada demokrasi yang sudah disepakati bersama dalam bernegara, jadi terah darah itu sebenarnya tetap ada, tapi memang tidak tampak sebagai suatu kepastian dan keharusan, tapi itu ada. Secara informal kelihatan itu. Jokowi dia selesai jadi presiden, anaknya jadi di politik, kan begitu. Hampir semuanya begitu. Sepanjang Indonesia dari merdeka pertama kali sampai sekarang, selalu ada terah-terah genetik keluarga yang diberikan warisan untuk memimpin negara. Oke. Tapi kenapa selalu ke Jokowi arahnya kritik politik dinasti itu? Ini karena orang kan melihatnya secara parsial, tidak keseluruhan, tidak memahami sejarah secara lengkap, begitu. Lebih kepada sentimen pribadi, mungkin sentimen itu kali politik. yang dibilang Ade Armando itu, Panji itu pinter tapi pengetahuannya terbatas. Iya, karena kalau orang belajar sejarah kan memahami ini semua. Kalau dia nggak belajar sejarah, dia pikir semua Jokowi aja. Padahal semuanya sama. Kita juga kalau ada roh politiknya juga pengen berkuasa sampai seujung dunia. Kalau ada roh politik kan, kita nggak ada roh politiknya. Oke. Jadi menurut Bang Deo, lawakan Panji itu apa? Iya, lawakannya tidak menunjukkan posisi pertama netral, posisi kedua lawakannya itu tendensius karena dibarengi dengan latar belakang pribadi, bisa sakit hati, bisa kebencian, bisa ada titipan politik, bisa ada aura segmen partai di dalamnya, kemudian berusaha menjatuhkan citra. Kan setiap orang mau berkuasa, kalau zaman demokrasi sekarang ini kan harus menjaga citra. Kita orang politik,
kita harus menjaga citra kita supaya populer terus, naik terus, sehingga orang memilih. Tapi kita juga jangan sampai ada orang citranya lebih tinggi dari kita, akhirnya dijatuhkan citra orang ini, lawan politiknya. Kita sebagai oposan ya jangan sampailah si partai ini kemudian membuat citranya bagus. Kalau bisa ya kita gerus citranya dengan cara-cara yang baik kasar, baik halus, supaya orang ini terjerat dalam kerusakan citra. Orang partai ini atau kita kalau memilih pemimpin ini kan yang dilihat citranya sama popularitasnya. Betul. Kalau kinerjanya kan nanti, citranya bagus nggak nih, populer nggak nih, kan begitu. Ada satu contoh, seseorang yang selalu menjaga citranya di depan publik, sampai dibawa ke wilayah menjadi calon gubernur DKI. Citranya kan dijaga tuh. Ibu Cinta. Sama siapa? Sama siapa? Nah, kita bilang aja Ridwan Kamil sama Ibu Cinta. Kan dia menjaga di medsos ini citranya baik-baik aja, baik aja, penuh cinta kasih. Di depan publik kan, di medsosnya kan menceritakan tentang keindahan cinta, keindahan, kelanggengan, kemesraan berpasangan, berkeluarga. Citra itu kan sebenarnya ternyata yang dibentuk kan. Akhirnya orang mau milih. Karena siapa yang nggak mau punya suami mirip gayanya dengan Ridwan Kamil kan? Begitu setia sama istrinya kan? Hampir semua ibu-ibu pengen kalau bisa suaminya kayak Ridwan Kamil. Dulu. Sekarang? Nanti dulu. Sekarang nauzubillah kata ibu-ibu ya. Kan begitu. Nah itu bicara citra. Karena citra itu topeng, Bang. Bukan sesuatu yang asli kan. Polesan. Citra itu bisa asli, bisa topeng. Citra yang asli itulah yang sebenarnya pemimpin yang bagus kalau citranya asli. Ada juga citranya topeng kan. Pencitraan itu namanya. Pencitraan kan. Ada juga citra nama cewek kan. Iya. Kita juga ada ini Cita di sini. Cita. Citata. Iya, Bang. Iya kan? Citata namanya. Citata. Makanya kita panggil Cita-Citata. Cita-Citata. Itu tadi. Jadi politik seperti apapun juga di alam demokrasi dimanapun juga pondasinya adalah uang, keuangan, kedua citra yang mendongkrak popularitas. Uang sama citra bisa mendongkrak popularitas. Kalau pakai uang aja gampang tuh, di papan iklan reklame tuh gede-gede pasang. Sret Vincent, pilihlah Vincent, mukanya ada. Begitu, Bang Vincent kan? Uang. Citranya dibentuk tuh, pakai dasi, pakai kopiah, senyum, muka diperhalus. Kan ada itu yang calon bupati mana di Jawa itu kan, mukanya cantik banget pas di iklan kan, pas ininya ternyata buru-buru ini juga kan ada juga namanya. Enggak, itu dia lagi ada gangguan kulit, Bang. Setelah itu. Iya itu. Aslinya sebenarnya cantik. Cantik. Nah itu kan citra. Jadi untuk supaya orang memilih itu yang paling bagus adalah popularitas kan. Popularitas itu dibentuk oleh dua hal, uang sama citra. Uang akan mendukung citra dan popularitas. Tapi citra bisa dibentuk dengan pensettingan perilaku sehingga menghasilkan perilaku yang baik-baik yang dilihat orang. Itu namanya pencitraan. Pada umumnya berupa topeng. Tapi ada juga citra yang benar-benar murni karena hasil dari perjuangan. Iya, sama itu dulu handbody itu ada handbody citra. Citra, warnanya putih kan, bentuknya begini set. Iya, bentuknya kayak putih. Citra bengkoang. Soalnya pakai bengkoang itu. Iya. Makanya dulu itu ada handbody citra tapi gambarnya bengkoang kan. Iya. Akhirnya kita daripada pakai citra itu handbody, kita beli bengkoang, kita gini-gini aja. Bengkoang kita makan, tetap aja nggak putih-putih. Nggak putih, bener, Bang. Dimanapun itu dibawakan, kalau itu menjurus ke penghinaan, mau itu di dunia komedi, film, lagu, sama aja, penghinaan tetap penghinaan. Pasalnya ada dan paradigma dari pasal penghinaan dan unsur-unsurnya jelas. Kategori untuk menghina dan mengkritik itu sebenarnya jelas kalau kita sudah terbiasa memahami. Gitu. Kalau mengkritik itu yang dikritik itu kegiatan kerjanya, program kerjanya,
hasil kerjanya ada nggak manfaat buat masyarakat yang dipimpinnya. Itu kritik, Itu kritik, yang dikritik itunya. bukan Kalau penghinaan itu pribadi orangnya. Muka lu jelek. Lu ngapain jadi pimpinan, muka aja jelek, menghina. Lu orang ngantukan. Lu masa orang ngantukan mau jadi ini, menghina. Gampang kalau menghina itu. Lu tutur katanya belepotan begitu, masa lu mau jadi presiden? itu penghinaan. Menghina. Oke, harusnya tadi kita ngomong juga Republik Fufu Fafa, Bang. Itu kritik apa penghinaan ya? Tapi Itu- nanti aja lah. Itu menghina. Republik Fufu Fafa. Iya, kalau disebut nama orang kemudian dibikin sesuatu yang fitnah, itu menghina. Apa pesan Abang untuk Panji? Kan mungkin nanti dia kan berkarir di komika itu kan mungkin nggak. Kita nggak usah ngasih pesan, udah banyak netizen yang ngasih pesan ke dia kan di lewat grup-grup Iya, medsos kan. Dia medsos. tinggal baca itu aja. Pesannya apa? Akun sosmed tuh banyak Banyak. kritik. Ya silakan Bang Panji, silakan baca-baca itu komentar para netizen Oke. dari akun-akun yang ada, dipelajari itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya bersikap tindak seperti apa. Berpihak boleh, berpartai boleh, berpro boleh ke satu sisi, tapi jangan pernah menghina orang lain, siapapun. Oke. Terima kasih pemirsa. Konon katanya sih lawakan yang bagus tuh yang membuat orang tertawa tapi tidak berpikir gitu. Konon katanya. Ya, memang Iya. itu ilmu psikologinya begitu tuh. Ilmu lawak itu orang Gitu. tertawa tapi nggak harus mikir gitu Iya. ya. Orang lawak. Tapi ya menertawakan diri sendiri itu ilmunya susah. Ya. Tapi jangan menertawakan orang lain karena ujung-ujungnya bisa masuk penjara gitu ya Bang ya. Dengan catatan, Ada yang melaporkan. kalau dilaporkan. Oke. Demikian pemirsa, semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat untuk pemirsa di rumah, apalagi banyak hal baru di KUHP yang baru ini ya Bang, yang nanti akan kita bahas dengan Bang Deo supaya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa sengaja kita melakukan itu, padahal itu bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya dan Bang Deo pamit undur diri. Pamit pemirsa.